Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua sehat Baik, selalu. Amin, amin, amin. amin. Ternyata kualifikasi Piala Dunia babak kedua yang sudah dilaksanakan dua laga di bulan November yang lalu sudah membuat salah satu pelatih di Asia Tenggara harus diganti. Lengser. Ya, lengser, betul. Tapi ini Ya. agak ngeri juga ini akan merembet ke Indonesia. Bro, bisa nggak diceritakan nih pelatih-pelatih Asia Tenggara setelah Ya, menghadapi kualifikasi Piala Dunia kemarin yang dua laga itu, ini gimana nih nasibnya nih? iya. Jadi gini, memang di kawasan Asia Tenggara, ini kan ada 11 negara sebetulnya kan ya, Mhm. di kawasan Asia Tenggara. Dan ternyata dari 11 negara Asia Tenggara, timnas yang dilatih oleh pelatih asing itu ada 10 gitu loh. Hmm. Nah, ini kan sebagai pembuktian juga bahwa persepak bolaan di kawasan Asia Tenggara ingin berbenah gitu loh. Oke, kita sebagai contoh gini ya, dari 11 negara itu hanya Laos doang yang dilatih oleh pelatih domestik itu pun sifatnya interim ya. Itu dilatih oleh Kanlaya Sisompong. Nah, ya oke lah kita mengerti lah mengenai kualitas dari sepak bolanya Laos. Tapi kalau kita lihat bahwa ada pelatih-pelatih lain yang juga melatih kawasan Asia Tenggara seperti STY di Indonesia asal Korea, kemudian ada Philippe Troussier asal Prancis yang melatih Vietnam. Kita lihat juga ada Kim Pan-gon, Korea melatih Malaysia. Kemudian Mano Polking yang akhirnya hengkang itu diganti oleh Masatada Ishii asal Jepang. Kemudian kita juga lihat Felix Dalmas, itu pelatih asal Kamboja yang berasal dari Argentina. Kemudian kita juga lihat ada pelatih asal Jerman yang melatih Myanmar, Michael Veitenbeiner. Kemudian ada juga pelatih dari Korea Selatan yang melatih Timor Leste, Pak Sontae. Kemudian ada pelatih Filipina yang berasal dari Jerman, Michael Weiss. Dan ada juga pelatih Jepang lain yang melatih Singapura, Takayuki Nishigaya. Kemudian ada pelatih Brunei sekalipun itu dilatih oleh pelatih asal Spanyol, Mario Rivera. Nah, Hmm. ini kan bukti ya bahwa ada upaya untuk berbenah di kawasan Asia Tenggara. Makanya ya, ketika ada harapan yang begitu besar dari katakanlah mungkin kita lihat pada 4 sampai 5 negara yang punya kans dari Asia Tenggara untuk lolos dari ke fase berikutnya. Seperti Indonesia, Vietnam, Malaysia, kemudian ada Thailand dan mungkin saya bisa melihat pada posisi yang Filipina gitu loh. Hmm. Kita contohkan Thailand. Thailand ketika laga melawan ini Tiongkok, mereka kalah, mereka langsung berbenah dengan mengganti pelatih dari Manopol King ke Masatada Ishii. Hmm. Masatada Ishii sebelumnya adalah direktur teknik dari Federasi Sepak Bolanya Thailand yang sebelumnya punya catatan menarik dan punya catatan yang sangat bagus ketika melatih Buriram United. Dua kali back to back Masatada Ishii bisa membawa Buriram treble winner di liganya Thailand gitu loh. Makanya akhirnya Hmm. dia ditunjuk. Hmm. Nah, nah kebetulan kita juga kalau kita rapotnya ya boleh dibilang untuk kawasan Asia Tenggara, justru yang mungkin paling mengkilap saat ini adalah Kim Pan-gon gitu loh, pelatih Malaysia. Dari dua pertandingan kualifikasi Piala Dunia, dua kali mencatatkan hasil positif. Sedangkan Philip Troussier ini juga saat ini juga posisinya juga ada di kursi panas ini. Lagi Hmm. banyak digonjang-ganjing juga oleh pemerhati sepak bola Vietnam. Hmm. Setelah mereka juga kalah melawan Irak dan hasil menang melawan Filipina. Tapi itu dirasa tidak cukup buat persepak bolaannya Vietnam. Karena Vietnam, federasi sepak bolanya memilih Philip Troussier itu adalah sebagai bagian dari tahap kelanjutan dari Park Hang-seo, di mana Hmm. Park Hang-seo pada awalnya Park Hang-seo ini kan ditugaskan untuk katakanlah membangun sepak bolanya Vietnam dari titik nol katakanlah ya. Hmm. Nah, Hmm. ketika sudah mencapai level tertentu dan diharapkan mencapai level lanjutan, makanya dipilih Philip Troussier yang punya pengalaman sebagai pelatih Piala Dunia gitu loh. Hmm. Tapi hasilnya juga
belum sebagus Pak Hang Seo dalam hal ini gitu loh. Iya, betul. Nah, gonjang-ganjing itu juga terjadi di Indonesia. STY dalam hal ini. STY yang dari sejak 2019 sudah melatih Indonesia. Ketika di kualifikasi Piala Dunia 2 kali pertandingan, hasilnya juga boleh dibilang buruk lah. Hanya bisa sekali seri melawan Filipina gitu loh. Dengan kalah mencolok dari Irak. Nah, ini juga kan menjadi gambaran bahwa pelatih-pelatih yang ya seperti Thailand, Vietnam, Indonesia, Malaysia, juga Filipina, ini juga kan sebetulnya mereka tuh punya harapan, punya ekspektasi bahwa mereka bisa lanjut gitu loh Ya. untuk ke fase berikutnya. Mumpung bahwa akan ada event-event lanjutan seperti Piala Asia, makanya ketika hasil itu terjadi di kualifikasi Piala Dunia, cepat-cepat negara yang merasa ini ada sesuatu yang salah itu mulai berbenah. Sebagai contoh Thailand, karena mereka juga tidak ingin bahwa kualifikasi Piala Dunia ini menular pada hasil mereka di Piala Asia nanti, gitu bro. Ya. Nah, Indonesia belum ya bereaksi terhadap Piala Asia, masih berharap bahwa Sintayong bisa menghasilkan menghasilkan prestasi yang bagus lah di Piala Asia nanti Betul, kan gitu ya. Tapi kan betul, lawannya juga di Piala Asia bukan sembarangan. Kita akan ketemu lagi sama Irak yang kemarin mengalahkan Indonesia 5-1. Kemudian ketemu dengan Vietnam, kita memang belum ketemu dengan Vietnam nih setelah belakangan ini ya. ya. Dan yang ketiga lawan Jepang, Jepang, gimana kita mau mau menjadi dua apa namanya dua eh, tim teratas lah di Piala Asia kalau lawannya Jepang, Irak, Vietnam gitu. Ya, memang gini, ya kalau kita sudah bicara mengenai level Piala Asia, tentu sebetulnya hampir semua grup juga diisi oleh negara-negara yang secara peringkat di atas Indonesia semua tuh, Ya gitu iya loh. pasti Indonesia paling Udah buncit malah di pasti, sana. karena Indonesia paling buncit dalam hal ini. Cuma masalahnya sayang sekali di gelaran kali ini kita harus satu grup dengan Jepang gitu loh, Hmm. dan Irak. Irak yang boleh dibilang kemarin punya catatan yang begitu bagus ketika melawan Indonesia, kalah kita dengan angka mencolok. Dan Vietnam yang lagi-lagi kadang-kadang bisa menjadi momok Iya. buat sepak bola kita. Nah, tinggal bagaimana STY itu bisa berbenah selama masa katakanlah dia akan melakukan TC nih. Hmm. TC di Turki untuk Ya. menghadapi Piala Asia nanti gitu loh. Nah, mudah-mudahan bahwa apa yang dilakukan STY, evaluasi yang dari dari dua pertandingan tersebut itu bisa merubah mindset dan merubah mentalitas timnas kita. Ya. Apalagi yang saya dengar juga salah satu cara ya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas adalah mengambil pemain-pemain diaspora. Dan Hmm. konon kabarnya Justin Hubner kan sudah diambil sumpah dan dia akan tampil di Piala Asia nanti, dan bukan tidak mungkin dia juga akan tampil di Piala Dunia kualifikasinya gitu loh bro. Iya. Ya itu ya oke, kita bahas nanti deh selain waktu nih untuk Oke, naturalisasi, tapi kita masih tertarik dengan pelatih-pelatih Asia Tenggara nih bro. Nah itu betul, kan tadi udah disebut ya, kalau Manopolking sudah selesai, sudah tamat lah ibaratnya di Thailand ya. betul, Indonesia ya, ini lagi juga gonjang-ganjing. Nah, itu siapa lagi ya. tuh bro? Ya itu yang saya bilang, yang kursi panas tuh ada di Indonesia, STY, Mhm. kemudian Philippe Troussier ya, Mhm. di Vietnam. Sementara yang lebih aman, dan ini ya masa pada ICI juga bukan bukan tidak mungkin juga ada di kursi panas juga, karena Hmm. hasil dua pertandingannya Thailand juga kan tidak bagus juga, mereka kalah dari Cina, Tiongkok gitu loh. Hmm. Tapi memang bisa bisa mengalahkan Singapura. Tapi ya kalau misalkan dengan harapan bahwa sebetulnya level permainannya Tiongkok dengan Thailand itu kan sebetulnya tidak terlalu jauh gapnya. Tapi Hmm. ketika mereka menjadi tuan rumah terakhirnya mereka kalah, ini juga kan menjadi catatan buruk buat prestasi Thailand selanjutnya, karena ada pertandingan-pertandingan selanjutnya, dan Mas Sata dari ICI kemudian diberikan tanggung jawab yang tidak tidak ringan, Hmm. karena dia dari dua pertandingan sekali menang sekali kalah, dan ini juga ada di dalam posisi yang tidak nyaman juga sebetulnya. Hmm. Sama seperti STY Philippe Troussier gitu loh. Hmm. Hanya Kim Panggon yang kebetulan di kualifikasi Piala Dunia ini
itu juga ada di grup yang mungkin ya lebih ini ya, lebih nyaman buat mereka. Hmm. Terbukti mereka bisa comeback ketika melawan Kyrgyzstan, bisa menang 4-3, kemudian mengalahkan Chinese Taipei, dan hasil 2 pertandingan dengan 6 angka ini kan suatu pencapaian yang bagus sekali menurut saya gitu, bro. Iya, iya, betul, betul. Oke, nah berarti yang lain-lainnya itu karena mungkin tidak terlalu berambisi untuk masuk ke babak ketiga kali ya, jadi nggak terlalu bermasalah nih, atau Betul, gimana? saya pikir yang kalau di negara yang lain mungkin tidak terlalu jadi masalah ya. Karena ya mereka, kita tahu lah, bukan kita menutup mata dengan kualitas sepak bola mereka, tapi kan belakangan ini juga kualitas sepak bola mereka juga dipertanyakan dalam hal ini. Makanya pelatih-pelatih dari pelatih asing ini dimanfaatkan ya untuk membina itu, untuk Hmm, membangun sepak bola dalam negerinya mereka. hmm, Eh, yang bukan tidak mungkin bahwa bagaimana Brunei juga berusaha untuk membenahi dengan mengambil Mario Rivera, Spanyol, asal hmm, Spanyol, untuk ya membangkitkan sepak bolanya Brunei gitu loh. Karena apa namanya, kawasan Asia Tenggara boleh dibilang kan saat ini juga sudah mulai menggeliat ya, hmm. dengan berusaha menampilkan prestasi-prestasi yang bisa dibanggakan lah, katakanlah seperti itu. Ya, artinya ini memang clear banget ya bahwa Asia Tenggara, negara-negara Asia Tenggara itu ingin meningkatkan kualitas sepak bolanya sehingga mereka mau tidak mau mempekerjakan dalam ini merekrut Betul, pelatih-pelatih asing yang memang punya prestasi. Sehingga diharapkan betul. negara-negara mereka bisa berkembang, ya jangan seperti Indonesia kemarin-kemarin, yang lain berkembang, Iya, Indonesia stagnan, jadi akhirnya ketinggalan. iya. Memang saat ini kan Indonesia sedang mengejar. Hmm. Tapi jangan lupa bro, sebetulnya ada satu pelatih asing lain yang saat ini lagi jobless nih, Park Hang-seo bro, Iya bener. pelatih Vietnam. Kan ini santer ya, santer kabarnya apa Pak Hang-seo Dikaitkan lah. ini sepertinya punya ambisi untuk bisa menjadi pelatih timnasnya Thailand sebetulnya. Ya. Cuma keburu sudah ada Masakada Isii. Nah, Hmm. sedangkan dari media-media Vietnam itu sangat mengkhawatirkan apabila, katakanlah ya, Hmm. apabila yang skenario terburuk dari STY harus lengser, itu Pak Hang Seo mengisi posisi itu. Karena Vietnam tidak rela apabila Pak Hang Seo melatih timnas Indonesia. Mereka lebih rela kalau Pak Hang Seo melatih Thailand gitu loh, bro. Ya, ya. Jadi kayaknya Indonesia sama Vietnam udah musuh bebuyutan ini. Nah, itu artinya ini kan ada sesuatu yang di luar ini ya, di luar batas-batas teknis dan segala macam. Hmm. Pasti ada rivalitas yang menjurus ke arah-arah yang sentimental gitu loh. Hmm. Jadi eh, makanya banyak juga pemerhati Vietnam, sepak bola Vietnam itu sepertinya tidak rela kalau sampai terjadi skenario yang saya sebut tadi gitu loh. Sementara Ya. kita tahu bahwa pencapaian yang diraih oleh Pak Hang Seo di Vietnam itu kan bagus sekali ya. Bagaimana Vietnam yang tadinya tidak apalah, boleh dibilang tidak punya prestasi yang bagus, Ya. tapi dia bisa lanjut ke fase Piala Asia untuk final Piala Asia untuk apa ke lanjut ke Piala Dunia, itu juga kan suatu pencapaian yang bagus gitu loh. Ya. Dan ini yang diharapkan adalah bahwa kalau Pak Hang Seo katakanlah ya melatih timnas dari Asia Tenggara lain, ya itu yang terjadi. Bagaimana dia bisa membangun ini dari nol menjadi sesuatu gitu loh, bro. Ya. Tapi gini ya, saya melihat podcastnya di mana Bambang Pamungkas diwawancarai di situ, dan pengalamannya Bambang Pamungkas di timnas itu ternyata udah 13 tahun, dan dalam 13 tahun itu dia berganti-ganti pelatih sampai 11 pelatih. Dan dia Betul. mengatakan bahwa setiap pergantian pelatih itu semuanya mulai lagi dari nol. Ganti pelatih, Ya, mulai lagi dari nol. Jadi ini yang saya khawatir nih, kalaupun misalkan nih ya. STY tidak berhasil di Piala Asia nanti dan kemudian harus digantikan, apakah kemudian ada jaminan bahwa timnas Indonesia akan menjadi lebih baik di tangan pelatih yang baru? Karena kan pengalamannya menunjukkan bahwa ganti pelatih akan mulai lagi dari nol gitu. Sehingga Iya. di bulan Maret dan Juni, yaitu babak kedua
kualifikasi Piala Dunia lanjutannya itu bisa jadi nggak bisa bersaing juga gitu bro. Ya, kekhawatiran itu ini kan berdasarkan pengalaman dari pemain yang pernah Mhm, jadi pemain nasional gitu loh. Bahwa pergantian pelatih itu juga menimbulkan masalah juga ya. mhm, Karena pola-pola yang selalu berganti ya. Nah, mungkin saja kalau ini disadari bahwa dari PSSI dalam hal ini bahwa pergantian pelatih bukan solusi terbaik untuk ya, bisa menjamin peningkatan kualitas. mhm, Ya bisa saja ini akan dicari treatment yang berbeda. Katakanlah mungkin dengan serangkaian katakanlah prestasi yang pernah ditorehkan oleh STY juga kan kita tidak boleh menutup mata ya ya, bahwa STY ini bisa membawa Indonesia sampai ke level Piala Asia itu melalui mhm, jalur kualifikasi. Itu mhm, kan sesuatu yang bagus sekali ya. ya, Karena terakhir Indonesia ada di Piala Asia tahun 2007 itu pun dengan label sebagai tuan rumah gitu ya, loh. betul. Artinya udah puluhan tahun Indonesia tidak pernah hadir di Piala Asia dan saatnya STY saat ini bisa menghadirkan itu. Itu tidak boleh kita kesampingkan. Nah, Mhm, kalau misalkan keresahan atau apa ya pengalaman yang disampaikan oleh Bambang Pamungkas mengenai pergantian pelatih ternyata tidak membuat masalah malah menimbulkan masalah baru dengan perubahan pola, ya itu harus menjadi bahan pertimbangan juga buat PSSI mhm. untuk menilai kinerja STY ke depannya gitu loh, Bro. Apa tidak lebih baik kalau STY dibiarkan dulu sampai tuntas di kualifikasi Piala Dunia nih? Misalkan cuman sampai di babak kedua ya, artinya babak keduanya sampai Juni ya selesaikan dulu sampai Juni. Kalau ternyata Indonesia berhasil melaju ke babak ketiga ya teruskan dia sampai ke babak ketiga karena biar Betul. satu apa namanya kelihatanlah rangkaiannya gitu ya keberhasilannya sampai sejauh mana. Ya, saya pikir benar juga apa yang disampaikan Bro Eri ya. Artinya apa yang katakanlah konsentrasi STY untuk dibiarkan melatih Indonesia sampai dengan selesai kualifikasi Piala Dunia, Hmm, itu saya pikir sesuatu hal yang positif juga. hmm, Karena yang dikhawatirkan tadi, bahwa pergantian pelatih akan ada pergantian pola permainan, dan belum tentu pemain-pemain ini juga bisa nyetel dengan gaya kepelatihan ya yang baru. betul. Ini juga kan malah nanti akan menimbulkan masalah baru. Ya, Baiknya kita berikan aja kepercayaan sampai dengan selesainya kualifikasi Piala Dunia di bulan Juni. ya, Nah, kalau di bulan Juni ternyata STY katakanlah dalam dalam bayangan kita nih yang terburuk adalah tidak berhasil membawa Indonesia ke fase berikutnya, ya, ya barulah dilakukan evaluasi ke iya depannya benar. gitu loh. Iya. Nah, dan kalau misalkan memang harus dicari pelatih yang benar-benar katakanlah bisa menjadi penerus Penerus estafet ya. dari STY. Nah, ini adalah orang-orang yang benar dirasakan memang punya kualitas yang mungkin lebih baik, paling tidak ya, supaya ini kedepannya Indonesia juga kualitasnya akan membaik gitu loh. Jangan Ya, malah nanti pelatih berganti malah mundur gitu loh. ya. Yang kita khawatirkan kan seperti itu. Ya, betul betul. Dan kalau diganti kira-kira siapa? Pak Hang Seo lagi. Saya pikir ya kemungkinan seperti itu masih ada gitu loh. Hmm, Kemungkinan seperti itu ada. oke. Karena biar bagaimanapun sepertinya ya yang cocok untuk menjadi pelatih Indonesia adalah pelatih-pelatih yang berasal dari kawasan Asia juga. Ya. Kebetulan pelatih yang punya membuktikan bahwa di bawah dia, di bawah mereka itu pemain-pemainnya tampil lebih disiplin. Disiplin dalam hal latihan, disiplin menjaga pola makan, kemudian pertumbuhan fisik juga lebih bagus. Nah, itu kan saya lihat ada di kawasan Asia Timur seperti dari Korea Selatan dan Jepang gitu loh, Bro. Ya. Oke sobat, itulah obrolan kita mengenai pelatih-pelatih Asia Tenggara yang ada yang lengser dan yang lain jadi masuk di kursi panas. Iya, betul. Kalau menurut sobat sendiri ini STY ini gimana nasibnya nih? Perlu diganti atau enggak? Iya, iya, Atau iya. perlu dipertahankan terus sampai kualifikasi Piala Dunia selesai? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, Bro.